sini bertugas untuk mewawancarai Desa Warung Menteng. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa. Saya Rini Fitriani. Saya Cynthia. Saya Wuna Amanda. Saya Wisnuranti Pratama. Saya Muhammad Sadul. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik kelas 12 ya dari Madrasah Aliyah Al-Mu'aliyah Mentis mengangkat wawancara tapi dan lain-lain. Perkenalkan, saya nama Zainal Arifin, tapi nama kecilnya Asep. Sini lahir 1 Maret 1970, udah tua, dari 55 tahun. Sekolah di Dahlia Al-Muqtar, Sanawiyah Rasul Cibarung, aliyahnya di Manpacet, Cianjur, terus kuliahnya di GRI Jakarta. Dari 90 jadi guru, mengajar sampai ke Cirebon, balik ke Bogor, sampai akhir di MTS Arsidura. Bapak, mohon maaf kalau boleh mau tahu istri Bapak. Bapak nikah tahun 97 dengan orang Batu, namanya Nenek Nur Hasan. Sekarang juga punya anak 3, 1 skripsi jurusan pendidikan yang kedua di bawah skripsi di Jakarta, kedua guru biologi, ketiga lalu masuk kelas 8, 9, jadi jauh-jauh. Lanjutnya Pak, kalau boleh tahu bagaimana ya masa kecil Bapak? Ada tidak ada kendaraan, TV juga tidak ada, makanan juga segitu. Makanya diarahkan paling bantu orang tua. Sekarang kan SM, kita awal itu kuliah, dan itu aja mas, itu aja. Kan di zaman sekarang anak muda pembawanya bebas gitu ya. Kalau menurut Bapak gimana cara mengatasinya gitu? Sulit, tapi harus diupayakan. Anak ini karena kenal material, ya, betul sangat luar biasa. Sekarang tidak punya wadah, karena kalau di wadahan apalagi majlis pikir, kan itu ada wadah, ada kegiatan. Karena kan rata-rata dari mana kenapa dari itu karena anak itu kan kegiatan. Dan cara solusinya anak muda itu lamun untuk menghindari kenakalan dan sebagainya dikasih wadah. Di setiap kampung udah ada wadah untuk kepemudaan. Di masjid, nama ada ikatan pemuda masjid, nama ayat kawan karina. Ini contohnya dalam di sekolah. Akan sangat berbeda, siswa ada di wadahan ku pramuka, ada di wadahan ku PNS, ada di wadahan ku pasti beda dengan siswa yang tidak ada masuk wadah itu. Masih tidak masuk beda. Beda. Orang-orang pramuka itu masih beri disiplin, beri pakaian, ya gitu. Karena mereka punya kelompok penjaga martabat kelompoknya. Tapi anak-anak yang di luar posisma, yang anak siswa biasa makan kadang-kadang disiplinnya lagu cara berpakaian atau gitu. Ada tidak punya kelompok, makanya di sekolah itu disalahkan anaknya masuk ke masuk ada pertama masuk sesuai dengan seperti olahraga supaya kawan supaya pembentukan karakter. Bapak biasanya apa? Kebiasaan atau bapak gitu? Kalau tidur itu harus sudah musik. Apa punya TV? Itu orang itu ini belajar bahasa apa tuh? Yang paling hobi 1 ya. Orang itu belajar 1 dari usia 11 tahun. Kalau boleh tahu, Bapak pencapaian terbesar Bapak selama menjadi kepala desa? Mencoba membantu keluarga yang rumahnya kurang layak. Itu beberapa antusias ya. Kita sudah beberapa puluh rumah yang dibangun. Tahun ini ada 22 hampir 45 tahun ini dibangun. Supaya keluarga itu nyaman tinggal di rumah sendiri dan perlu dibantu. Apa ya, air bersih. Ada tulisan air bersih itu polanya nanti dibor, tarik, disalurkan ke masing-masing rumah atau negara sana. Direspon bagus oleh warga itu pengurusan yang sakit apabila ada yang sakit ke rumah sakit.
Jadi itu yang pencapaian Bapak selama 2 tahun, tapi bisa bangun di desa. Bapak, apa saja prestasi terbesar Bapak sebagai kepala desa ini? Belum, karena kalau 2 tahun. Biasa ada sih sekarang kan, kalau di segi prestasi sih sekarang sebetulnya dari sisi bisa itu semua masih sama, sebenarnya sama, tidak ada presentasi karena kan satu kasih dipantau gitu kan. Cuman kita kalau dari sisi alat bukti juga kemarin kita tahu kita baru macam ini dari sisi sumber daya manusia. Bapak kan Bapak sama seperti sedia. Gimana nilai kehidupannya misalkan kayak jujur dalam bekerja kayak gitu? Harus dijaga itu kan satu jujur, karena kan kerja di desa itu ya memang kerja di pabrik. Jadi Bapak sering diterangkan dalam anak orang satu jaga cepat, kedua jaga laku. Penting karena semua pegawai semua itu kan jaga kita matikan. Jadi yang ketiganya kalau tidak ada absen, tidak absen itu nanti kita harus berhenti. Berarti kita semua tanggung jawabnya harus dilaksanakan sesuai waktu. Karena kan harapannya desa itu tahun sekarang nih mulai bulan Oktober harus sudah mengajukan untuk tahun 2026. Ini Bapak kalau boleh tahu apa saja suka duka Bapak selalu menjadi kepala desa? Ikut aja lah, satu banyak bukan sampai kan lah. Sampai desa itu pelayanan masyarakat. Kalau pelayanan masyarakat harus yang dilibatkan. Itu. Kalau mau ulang tidak paham. Itu di kurang karya yang mau tidak paham. Gitu. Iya. Ayah sudah biaya. Musuh di atas. Kalau ada budget itu jadi pada sama tidak mengenal waktu. Desa ini didirikan pada tahun berapa Pak? Desa dan bagaimana sejarahnya desa ini bisa berdiri. Jadi Bapak Tahun 80 atau nama desa kata kami tidak dapat balas. Itu katanya saat ini awalnya di Serapai itu jalan sudah dibangun musyawarah. Kalau boleh tahu Pak, siapa pemimpin desa yang pertama sebelum Bapak yang sekarang? Setelah desa kita itu yang pertama pas mulai desa kita itu membuka pariaman terus setelah mulai pariaman selesai apa sudah kata tadi dijabat oleh orang kecamatan Tanjung Nebla 8 tahun bukan di sekitar itu ada ketiganya Sari Budi sampai 1 periode. Ada keempatnya Ibu Haji Kurnia Sari ya ringan 2 periode. Ibu Kurnia Pak Maman yang kelima Maman Katullah yang kemarin 2 periode. Kemarin Pak Maman selesai baru Bapak. Jadi Bapak itu kepala desa yang ke-6 di desa Sumpung. Seluruh negeri ini luas wilayahnya 228 hektar kecil ya 50% sawah 50% darat. Luas wilayah yang 228 hektar itu dibagi menjadi 8 RW dan 25 RT. Jadi di negeri ini ada 25 RT dan ada 8 RW. Jumlah penduduknya 8.500. apa tradisi dan budaya yang ada di desa ini? Kita di sini kalau untuk budaya ada Pancasila, ada pendidikan Pancasila, ada budaya Lakuban Batak, bahwa itu ada ya kalau dari budaya ya budaya Sunda. Kalau budaya lain kan kalau senam gitu, cuma bukan ada budaya yang satu senam gitu, juga gitu ya. Kalau ini siapa?
pendiri desa desa itu diberikan oleh kabupaten, pemekaran di kabupaten. Kewenangan memetakan desa itu kan kabupaten. Makanya tahun 80-an ini yang awalnya desa itu diusulkan oleh warga itu mati menggunakan distribui bahkan jadi juga desa baru sama seperti sekarang di Kota Bogor mau dibekarkan, ada Bogor Barat Timur, ada Bogor Barat. Bupati usulkan Mendagri dan jadi dari ini yang apa namanya mendirikan desa Waringin itu ya kalau pelaksanaannya warga, tapi dasarnya dari bupati Pemekaran. Apalagi Jabatan terbesar Bapak sebagai kepala desa belum, karena kalau 2 tahun. Biasa ada sih sekarang kan kalau di sini prestasi sih sekarang sebetulnya dari sisi bisa itu semua masih sama seperti dari sana, tidak ada perbedaan karena kan satu kasih dipantau oleh keamanan baru. Cuman kita kalau dari sisi kegiatan lomba-lomba tugas olahraga di lomba olahraga itu kita olahraga itu kita kesanakan pasti jarang. Lalu Terima kasih ya. sama-sama. Foto. Iya, udah. Gimana?